Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Maguire ingin Manchester United jaga konsistensi. Kemenangan dramatis 2-1 Manchester United atas Liverpool di Anfield menjadi momen penting yang ingin dijaga Harry Maguire agar tidak berhenti sebagai euforia sesaat. Gol sundulannya di menit ke-84 memastikan kemenangan pertama MU di markas rival abadinya itu dalam hampir 1 dekade, sekaligus kemenangan beruntun pertama di Liga Inggris bagi pelatih Ruben Amorim. Hasil ini mengangkat MU ke peringkat ke-9 klasemen sementara, hanya terpaut 2 poin dari Liverpool dan Bournemouth di posisi atas. Seusai laga, Maguire menegaskan pentingnya menjaga konsistensi agar kemenangan ini menjadi fondasi kebangkitan tim, bukan sekadar kebetulan. Ia menekankan bahwa semangat juang harus dibuktikan lagi saat menjamu Brighton di Old Trafford. Bagi Maguire, gol di Anfield memiliki nilai emosional besar. Musim lalu, ia gagal mencetak gol kemenangan di tempat yang sama, tetapi kali ini berhasil menebus kegagalannya dengan cara paling berkesan. Bek berusia 32 tahun itu mengakui kemenangan ini terasa spesial karena kontraknya berakhir musim ini, sehingga mungkin menjadi laga terakhirnya di Anfield bersama MU. Di bawah arahan Amorim, Setan Merah mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan setelah awal musim yang tidak konsisten dengan catatan 4 kemenangan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Amorim dinilai mulai menemukan keseimbangan yang dicari sejak awal musim. Maguire berharap momentum ini menjadi titik balik yang membawa MU kembali ke jalur yang seharusnya, yakni tampil konsisten, solid, dan mampu bersaing di papan atas. Ia menutup dengan pesan tegas, kemenangan atas Liverpool hanyalah awal dan tantangan sesungguhnya adalah mempertahankannya setiap pekan. Diogo Dalot kirim pesan kepada fans Manchester United yang menanti cukur rambut. Bintang Manchester United, Diogo Dalot, menanggapi nazar viral penggemar setia Frank Illet, dikenal sebagai The United Strand, yang berjanji tidak akan memotong rambut hingga MU meraih 5 kemenangan beruntun. Nazar yang dibuat pada Oktober 2024 itu sempat jadi bahan lelucon di kalangan fans, terutama ketika performa MU di bawah Ruben Amorim tidak stabil. Namun, 2 kemenangan beruntun, yakni 2-0 atas Sunderland dan 2-1 di markas Liverpool, kembali membuka harapan bahwa Illet akhirnya bisa mengunjungi tukang cukur. Setelah kemenangan dramatis di Anfield lewat gol sundulan Harry Maguire, akun TikTok resmi MU ikut menggoda Illet dengan pesan, "Kami punya kabar yang menggembirakan." Dalam wawancara bersama, Dalot merespon santai soal fenomena itu sambil tersenyum. "Mari kita lihat, semoga kami bisa memberinya potongan rambut itu." Meski bercanda, Dalot menegaskan pentingnya menjaga fokus dan konsistensi. Ia mengakui bahwa Liga Inggris sangat kompetitif dan menuntut stabilitas tinggi untuk bersaing di papan atas. "Kami harus menjalani pertandingan demi pertandingan, memperlihatkan performa terbaik di setiap laga," ujarnya. Pemain Portugal berusia 25 tahun itu menilai momentum positif ini harus dijaga, terutama menjelang laga kandang berikutnya. Sementara itu, kisah Illet sempat diwarnai momen pahit. Ia pernah hampir mencapai tujuannya pada Januari, namun kekalahan dari Crystal Palace menggagalkan rentetan kemenangan.
Ia juga sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sesama supporter di Old Trafford, meski kemudian menyebut insiden itu hanya aneh tapi terisolasi. Kini, dengan MU yang mulai stabil di bawah Amorim, banyak penggemar menanti akhir dari tantangan unik tersebut. Rambut gondrong Ilet pun menjadi simbol kesabaran dan harapan fans terhadap konsistensi tim kesayangan mereka. Saya jarang menang. Ruben Amorim akui 3 poin beruntun bukan hal normal buat Manchester United. Ruben Amorim mengirim pesan berapi-api setelah kemenangan 2-1 Manchester United atas Liverpool di Anfield. Kemenangan pertama mereka di sana dalam 9 tahun, sekaligus jawaban bagi para pengkritik yang memprediksi dirinya akan dipecat sebelum Natal. Setelah musim debut yang mengecewakan, finish di peringkat ke-15 Liga Premier dan kalah di final Liga Eropa, Amorim melakukan perombakan besar pada skuad, mendatangkan Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha dengan biaya tinggi. Namun awal musim 2025-26 berjalan buruk, hanya 2 kemenangan dari 6 laga pertama dan tersingkir memalukan dari Piala Carabao oleh Grimsby Town. Kini 2 kemenangan beruntun atas Sunderland dan Liverpool memberi sinyal kebangkitan. Amorim menegaskan bahwa kemenangan itu adalah hasil kerja keras dan keyakinan di tengah tekanan besar. Fans selalu mendukung, bahkan ketika media bilang saya akan pergi sebelum Natal, ujarnya. Pelatih asal Portugal berusia 40 tahun itu menolak terpengaruh spekulasi pemecatan, menegaskan dirinya selalu percaya pada kemampuan dan tanggung jawabnya. Seusai kekalahan dari Brentford sebelumnya, ia menegaskan tidak pernah khawatir kehilangan pekerjaan karena fokusnya adalah bekerja keras setiap menit di klub. Amorim mengakui tim masih belum stabil, namun optimistis United akan bangkit jika bisa menjaga momentum dan memperbaiki detail kecil di tiap laga. Ia menekankan pentingnya menang secara beruntun untuk membangun kepercayaan diri pemain. Di sisi lain, Bruno Fernandes turut membela sang pelatih, menyebut bahwa skuad tetap percaya pada sistem 3-4-2-1 meski banyak dikritik. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kuncinya adalah percaya pada persiapan dan melakukannya di momen yang tepat, ujar kapten tim. United kini bersiap menghadapi Brighton di Old Trafford akhir pekan ini dengan target memperpanjang rekor kemenangan menjadi 3 dan menegaskan bahwa kebangkitan di bawah Amorim bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari konsistensi baru di era pelatih asal Portugal tersebut. Peter Schmeichel desak Amorim kopot ban kapten dari Bruno Fernandes usai MU kalahkan Liverpool. Legenda Manchester United Peter Schmeichel menilai Harry Maguire pantas kembali mengenakan ban kapten setelah tampil luar biasa dalam kemenangan 2-1 atas Liverpool di Anfield. Kemenangan pertama MU di markas rival abadinya itu dalam hampir 10 tahun. Gol sundulan Maguire di menit ke-84 memastikan 3 poin setelah sebelumnya Bryan Mbeumo membuka keunggulan cepat dan Cody Gakpo sempat menyamakan skor. Dalam laga ketiganya musim ini, bek berusia 32 tahun itu menunjukkan kepemimpinan dan ketenangan yang membuat Schmeichel yakin ia layak kembali menjadi pemimpin di lapangan. Saya ingin Harry menjadi kapten karena dia punya semua atribut untuk memimpin Manchester United, ujar Schmeichel kepada Viaplay. Ia mengakui Maguire bukan bek tercepat, namun menilai hal itu bisa diatasi jika ia didampingi pemain belakang yang lebih lincah. Menurutnya, kelebihan Maguire terletak pada kemampuannya mengatur pertahanan, memberi arahan, dan menumbuhkan kepercayaan diri rekan setimnya. Sifat yang menurut Schmeichel sangat dibutuhkan MU saat ini.
Ia juga menilai Bruno Fernandes tetap pemain hebat, tetapi terkadang menunjukkan bahasa tubuh yang bisa disalahartikan. Bruno fantastis, tapi Harry lebih tenang dan mampu mengarahkan tim dengan baik, tambahnya. Mantan winger Arsenal, Freddie Ljungberg, turut memuji keteguhan Maguire yang mampu bangkit setelah lama dikritik publik Inggris. Saya selalu kasihan padanya karena kritik yang ia terima sangat keras, tapi ia selalu menanggapinya dengan martabat, ujarnya. Ljungberg menilai strategi bertahan rendah Ruben Amorim melawan Liverpool sangat sesuai dengan karakter Maguire yang kuat dalam duel udara dan membaca permainan. Seusai laga, Maguire mengungkapkan bahwa kemenangan ini sangat emosional bagi tim dan para penggemar. Kemenangan ini berarti segalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka lebih dominan dan kami ingin mengembalikan kebanggaan itu, ujarnya. Ia menegaskan 3 poin di Anfield menjadi bukti bahwa Manchester United mulai menemukan kembali mentalitas kemenangan yang selama ini hilang. Jurgen Klopp ungkap pernah tolak Manchester United. Itu bukan proyek saya. Jurgen Klopp mengungkap bahwa ia pernah menolak tawaran melatih Manchester United pada tahun 2013, tepat setelah Sir Alex Ferguson pensiun, karena merasa pendekatan klub tersebut tidak sejalan dengan filosofi dan visinya. Dalam wawancara terbarunya, klub membenarkan bahwa United sempat menghubunginya saat mencari pengganti Ferguson. Ya, saya berbicara dengan mereka. Mereka tertarik, tapi itu waktu yang salah, ujarnya. Saat itu, klub tengah menikmati masa sukses bersama Borussia Dortmund dan tidak berniat meninggalkan klub. Saya punya kontrak di Dortmund dan tidak akan meninggalkan tim siapapun yang datang, tegasnya. Selain soal waktu, klub menolak karena tidak nyaman dengan pendekatan Manchester United yang menurutnya terlalu menonjolkan kekuatan finansial dan fokus merekrut pemain bintang. Mereka bilang, kami bisa dapatkan siapapun yang kami mau. Saya duduk dan berpikir, ini bukan proyek saya, ucapnya. Klopp menilai filosofi transfer United lebih menekankan popularitas ketimbang membangun tim secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pembelian Paul Pogba dan kembalinya Cristiano sebagai langkah yang tidak memberi stabilitas jangka panjang. Paul luar biasa, begitu juga Cristiano, tapi membawa kembali pemain bukan solusi, katanya. Menurut Klopp, proyek sepak bola sejati harus berakar pada identitas, kerja kolektif, dan pembentukan karakter pemain, bukan sekedar nama besar. Ia pun menilai keputusannya menolak tawaran United sebagai langkah terbaik dalam karirnya. Itu bukan proyek saya dan saya senang mengambil keputusan itu, ujarnya. Setelah meninggalkan Dortmund, Klopp justru bergabung dengan Liverpool pada 2015 dan mengubah klub itu menjadi kekuatan dominan di Eropa dengan menjuarai Liga Champions dan Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United masih berjuang mencari kestabilan pasca era Ferguson, sebuah perjalanan panjang yang menurut banyak pihak mungkin akan berbeda andai Klopp memilih jalan lain.